Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Salam sejahtera untuk kita, dan kita bersyukur pagi hari ini karena Tuhan telah memberikan hari yang baru bagi kita, dan sepanjang hari ini kita akan melakukan banyak tugas-tugas dan pekerjaan kita, rencana-rencana yang akan kita lakukan. Namun sebelum itu marilah kita memberikan waktu beberapa saat untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber penghiburan dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki semangat yang baru pada hari ini dan kita tetap dalam pimpinannya dalam melaksanakan seluruh pekerjaan kita. Ayat harian kita hari ini, Senin 21 Juni 2021, diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia sering berencana dalam kehidupannya. Mungkin banyak rancangan-rancangan yang telah dibuat oleh manusia sejak lama. Bahkan mungkin sejak kecil, sejak mereka remaja, pemuda hingga masa tua mereka, banyak rancangan-rancangan yang dibuat di dalam kehidupan. Meskipun tidak sedikit rancangan itu terjadi dan mungkin banyak yang mengalami kesuksesan dengan rancangan-rancangan yang telah mereka tetapkan di masa lalu dan itu kemudian terjadi di masa depan. Tapi banyak juga mungkin yang tidak dapat mencapai itu. Rancangan-rancangan yang mereka telah buat sejak mereka muda hingga pada masa tua mereka, hal itu tidak pernah terwujud dan mimpi mereka itu tidak pernah dapat tercapai. Dan tentu sekali bermacam cara orang untuk menanggapi setiap rancangan-rancangan yang terjadi dan yang tidak terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Sebagai anak Tuhan tentu dalam merancang dan merencanakan sesuatu, kita tidak sama dengan cara dunia ini. Tentu sebagai anak Tuhan, kita harus merancang segala sesuatu dalam tuntunan kasih Tuhan. Karena Tuhan mengetahui rancangan-rancangan dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian akan sedikit agak sinis dengan mengatakan bahwa mengapa harus dilibatkan Tuhan dalam merancang rancangan dalam kehidupan kita. Kita manusia memiliki otonomi, memiliki kebebasan, memiliki akal pikiran, memiliki pengetahuan yang cukup dalam merancang masa depan kita. Sebagian mungkin menganggap bahwa Tuhan hanya perlu sekedar mengetahui dan kita manusia memiliki wewenang dalam merancang yang kita perlukan dalam hidup kita. Berbagai macam respon manusia terhadap bagaimana hidup di dalam merancang masa depan mereka, merancang tentang apa yang mereka lakukan ke depan dengan bermacam-macam sikap ini tentu
Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh terjebak, kita tidak boleh ikut larut dalam paham dan pandangan-pandangan yang spekulatif. Kita diingatkan oleh Nabi Yeremia pada saat ini bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan di dalam kehidupan kita. Dan tentu sekali rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini penting untuk kita garis bawahi, supaya kita sebagai anak Tuhan tetap bersandar dalam rancangan Tuhan. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera, kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagian dari kita mungkin ada yang membantah pandangan ini. Sebagian mungkin karena rasa kecewa dan kegagalan mereka pada waktu yang lalu mungkin memberikan satu kritik, memberikan satu sikap negatif terhadap Tuhan karena apa yang mereka rancang di masa lalu tidak pernah terwujud. Mari kita dengan arif, mari kita dengan iman percaya kita kembali untuk diingatkan pada hari ini bahwa dalam kehidupan kita ini segala rancangan Tuhan itu tidak pernah membawa kita pada kecelakaan. Rancangannya adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Ini akan memberikan kepada kita sikap optimis. Ini akan memberikan kepada kita tuntunan iman supaya kita sungguh-sungguh hanya bersandar pada rancangan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan itu semua adalah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera. Rancangan yang membawa kita di hari depan yang penuh dengan harapan. Dan Tuhan akan menyertai umatnya, menyertai orang-orang percaya, memimpin mereka, melindungi mereka, menjagai mereka dalam mewujudkan segala rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin saja kalau kita saat ini sebentar untuk kembali mengingat-ingat segala rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan mengatakan pada saat ini sungguh rancangan Tuhan itu indah dalam kehidupanku. Kalau Tuhan tidak terlibat dalam segala rancanganku, apa jadinya dengan aku? Apa yang terjadi dengan kehidupanku sekarang ini? Apa yang akan terjadi dengan masa depanku? Hari depan yang makin suram mungkin akan menjadi bagian yang aku akan terima di tengah-tengah kehidupanku. Tetapi karena Tuhan dengan segala rancangannya dalam hidup kita, sehingga itu membawa kebaikan dan damai sejahtera bagi kita, meluputkan kita dari malapetaka, meluputkan kita dari segala hal-hal yang buruk, dan membawa kita kepada sukacita, kepada damai sejahtera yang membawa hidup kita dilimpahi dengan penuh syukur. Karena itu marilah kita lebih peka dan marilah kita mengundang Tuhan dalam setiap rancangan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan itu indah. Rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Dan di saat kita mengawali hari ini, di saat kita mau memulai segala pekerjaan kita, di saat kita mau mengagendakan rancangan-rancangan akan kita lakukan, marilah undang campur tangan Tuhan. Marilah libatkan Roh Kudus yang menyertaimu. Karena kita percaya bahwa dengan kuat kuasa Tuhan, kita akan dimampukan untuk melakukan segala rancangan-rancangan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita akan mendapatkan hasil yang sungguh-sungguh membawa hati kita penuh dengan damai sejahtera, membawa hati kita penuh dengan sukacita, menjauhkan kita dari segala sungut-sungut, menjauhkan kita dari segala kekecewaan, menjauhkan kita dari segala rasa putus asa. Karena kita percaya bahwa setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, mendatangkan damai sejahtera bagi kita, yang memberikan hari depan yang lebih baik dan penuh harapan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu marilah dalam setiap rancangan-rancangan yang kita tetapkan dalam hidup kita, mari mengundang Tuhan. Jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh rancangan hidupmu. Karena Tuhan sungguh-sungguh memberikan janji yang kekal dalam hidup kita, bahwa setiap rancangannya itu akan indah dalam hidup kita, akan mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertaimu dan memimpinmu dalam merancang semua hal di tengah-tengah kehidupanmu. Apakah itu menyangkut pekerjaanmu, menyangkut tugas-tugasmu,
menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan anak-anakmu, dengan masa depan mereka, yang menyangkut dengan kehidupan pekerjaan dan lingkunganmu, yang menyangkut dalam kehidupan persekutuanmu di tengah-tengah gereja. Mari libatkan Tuhan, mari mengundang Dia, supaya rancangan Tuhan saja yang jadi dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini, karena di awal minggu ini kami kembali diingatkan untuk selalu menyampaikan rasa hormat, rasa kagum kami atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa di awal minggu ini Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Sertai kami dalam seluruh rencana kehidupan kami, anak-anakmu sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua dan lansia. Tuhanlah yang hidup dan berkarya di dalam setiap rancangan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu setia, dan kami mengandalkan Tuhan dalam segala rancangan-rancangan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.